Mestinya Mbak Sekar ini posisinya katanya kuat loh. Oh iya di Mas? bursa itu. Oh, Ya. Alhamdulillah. Yang bilang ke siapa Mas? Kok belum ada yang bilang ke saya? ya. Ini baru Mas Aji nih yang ngomong ke saya. Mbak Sekar ini kan sosok yang well educated begitu ya. Kalau menurut Mbak Sekar dari kacamata seorang Sekar Tanjung begitu, setuju nggak sih sama sistem zonasi ini? Es teh atau es kampul? Es rampul. Wedangan atau kafe? Wedangan. Soto atau bakso? Bakso. Bakso, all the way bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Tribun Solo. Nah, tapi ini aku bukan lagi di studio Tribun Solo. Ya, ini mungkin teman-teman lihat beda ya. Ini di rumah yang classy banget, yang Jawa banget. Ya. Hari ini aku mampir ke rumah seseorang yang istimewa, yang belakangan ini teman-teman sering lihat di media sosial, teman-teman sering lihat di pemberitaan begitu ya, di berita-berita Tribun Solo banyak banget ya, fotonya nampang terus begitu ya. Dan yang ada lagi kalau teman-teman jalan-jalan ke Solo, nah wajahnya terpampang di baliho-baliho begitu. Nah ini saya hari ini sama Mbak Sekar Tanjung Krisnauli, betul ya Pak ya namanya? Sekar Krisnauli Tanjung. Sekar Krisnauli Tanjung. Iya, nggak apa-apa Mas, kebalik dikit. Ya. Beliau adalah Ketua DPD Golkar Kota Solo ya Pak ya. Dan oh ya, yang pertama selamat Mbak Sekar ini sudah terpilih sebagai anggota DPRD Kota Solo. Yang tahun 2024 ya. Nah, cuma kalau itu kan sudah pasti Mbak. Nah, yang belum pasti ini beritanya kabarnya Mbak Sekar masuk dalam bursa calon wali kota atau wakil wali kota Solo. Betul nggak sih Mbak? Ini kalau kita ngeliat dari pemberitaan karena muncul namanya di situ, ya alhamdulillah Mas Aji dan teman-teman semua. Kebetulan kami juga kemarin dari DPP Partai Golkar itu memang punya kebijakan Mas. Jadi semua ketua DPD di seluruh tingkatan provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia itu mendapatkan surat tugas untuk mensukseskan pilkada gitu. Jadi tiba-tiba ada juga deh namanya di mana-mana gitu. Tapi belum ada ya kepastian bahwa Pak Sekar itu pasti nanti akan bertarung di pilkada begitu, belum sampai hari ini belum ada kepastian. Kalau kita kan melihat partai lumayan banyak yang cair ya Mas ya, bahwa kita juga masih melihatlah konstelasinya kemana gitu. Jadi kita terus memantau dan terus menjalin komunikasi juga dengan semua partai yang ada di Kota Solo, khususnya yang ada di parlemen. Selain daripada itu, karena kami anggota DPRD terpilih dan juga ketua partai, sehingga memiliki tanggung jawab untuk terus berada di tengah masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang dekat dengan masyarakat ya tidak kami hentikan hanya karena pencalekannya sudah selesai. Toh esensi dari partai kan juga adalah kader-kader di bawahnya. Jadi ya kami terus berkomunikasi, bikin acara, kita konsolidasi, yaitu kegiatan partai aja Mas. Kalau emang seandainya jadi membangun isu-isu lain, ya itu monggo terserah orang yang melihatnya seperti apa. Gitu ya. Tapi mestinya Mbak Sekar ini posisinya katanya kuat loh. Oh iya Mas? Di bursa itu. Oh ya. Alhamdulillah. Yang bilang ke siapa Mas? Kok belum ada yang bilang ke saya? Ya. Ini baru Mas Aji nih yang ngomong ke saya. Karena pertama wali kota Solo yang sekarang Mas Gibran itu kan terlanjur lekat dengan citra anak muda gitu kan. Nah sementara dari calon-calon yang ada yang sedikit yang anak muda itu yang mewakili kan Mbak Sekar. Bahkan Mbak Sekar ini bisa dibilang Gen Z kan? Iya. Karena kelahiran 96, 97. Saya 96, jadi mungkin zilenial ya. Zilenial iya. Betul-betul di penghujung milenial dan di awal Gen Z gitu. Jadi saya ada di situ lah. Nah itu makanya Mbak Sekar dengan modal ya sebagai seorang Gen Z, seorang milenial itu dianggap mampu untuk melanjutkan kiprah Mas Gibran. Aduh, gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih bagi yang berpendapat seperti itu. Ya. Mohon doanya aja teman-teman. Tapi
Mbak Sekar bagaimana sih Mbak? Apa memang ada keinginan nggak kalau dari pribadi begitu, terlepas dari dapat rekom atau tidak begitu ya? Betul. Jadi memang saya sangat meyakini Mas bahwa ketika kita masuk politik ini, tapi mazhab saya ya. Jadi mungkin kalau kita tanya kepada tokoh lain itu ada perbedaan. Tapi saya meyakini bahwa memilih secara conscious gitu untuk masuk ke politik itu sangat penting untuk ada dari dalam diri sendiri, karena tugasnya itu tidak mudah dan banyak sekali itu menantang berbagai macam sisi dari kita dan otot dari sisi kemanusiaan, cara kognitif, fisik, spiritual itu semua diasah lah gitu, sehingga kemauan emang masuk politik dan akhirnya memilih jalur ini itu ya betul-betul ada dalam diri sendiri. Dan kami melihat kemarin yang peluangnya besar itu ada di DPRD Kota Surakarta. Selain daripada saya menilai sebaiknya kita mulai dari yang paling dekat dengan masyarakat, karena saya meyakini bahwa politisi, tokoh pemerintah, pemimpin masyarakat yang baik adalah yang memang bisa menjaga kedekatannya dengan masyarakat. Jadi jalurnya ya kita masuk di situ Mas. Tetapi tentu kami sebagai politisi muda itu tidak mikir hanya pemilu sekali kan, karena insya Allah kita punya umur panjang, semoga sehat, itu jadi visinya juga panjang. Jadi saya harap DPRD ini merupakan salah satu kiprah yang saya mulai di awal, dan kira-kira peluang yang lain yang kebuka seperti apa ya kita lihat aja, kita ngalir gitu. Ikut arus saja ya Mbak ya. Mbak, by the way terima kasih loh, ini udah ngizinin kita untuk mampir, rumahnya sangat nyaman. Terima kasih, ini sama-sama. By the way Mas. ini dari kecil di sini? Rumah keluarga kami itu sebenarnya di Purwotomo. Gitu. Rumah keluarga di Purwotomo, kemudian sekarang sudah menjadi tempat usaha, penginapan, kos hotel. Jadi akhirnya kami pindah ke sini untuk jadi punya rumah keluarga juga, karena kan kalau di sana nginep di hotel gitu kan kurang nyaman ya gitu. Walaupun daerahnya di sana juga enak banget sih Purwotomo. Ini rumahnya keluarganya Mbak Sekar ini ada di Baluwerti, yang notabene kan kompleks keraton ya, masih kompleks keraton kan, tempat tinggal keraton. Yang punya hubungan dari keraton itu siapa Mbak? Bu Nina, jadi ibu Ya, saya. ibunya Mbak Sekar ya. Jadi tapi kalau dengan Solo sendiri hubungannya Mbak Sekar bagaimana dari kecil itu? Jadi kami mungkin bisa dibilang hampir setiap tahun ya, so maybe like 75% daripada waktu Lebaran, Lebaran kedua itu kami di Solo Mas. Pasti ya, pulangnya ke Solo. Pulangnya ke Solo. Kalau pulang ke Sumatera kejauhan. Enggak juga sih, tapi di sana soalnya juga memang keluarga semua udah di Jakarta. Kalau di sini kayak masih ada bude, ada pakde, ada om, tante. Pada saat itu kan mbah sama angku juga masih ada di sini. Masih kumpul ya. Jadi kami memang cukup sering ke Solo. Lalu seiring berjalannya waktu hadirlah pandemi, yang mana saya di situ jadi punya apa ya Mas ya, merasa terpanggil atau merasa ada keinginan untuk mencoba membantu peninggalannya Bu Nina di sini. Jadi kami ada 2 penginapan, tapi kami juga ada 1 ruang komunitas, galeri dan museum. Jadi di 2020 itu di tengah work from home, dulu saya karyawan perusahaan teknologi, banyak ngobrol sama Bu Nina dan justru jadi merasa kayaknya kami perlu coba deh ke Solo dan melihat potensi daripada yang kami miliki di Solo itu seperti apa. Jadi semenjak itu akhirnya bisa dibilang ya 50% waktu saya di Solo, udah tinggal di Solo, mungkin bisa 6 minggu di Solo, kemudian nanti balik ke Jakarta karena ada pekerjaan. Lalu ketika kami memutuskan untuk memulai karir politik di Solo ya 95% waktunya udah di Solo. Tapi sekolah Mbak Sekar di Jakarta? Dulu saya di Jakarta ya? SMP SMA di Jakarta, kuliah di Amerika Serikat. Nah ini menarik.
Mbak Sekar ini kan saya ini kan wartawan mewawancarai wartawan. Gitu kan. Iya Mas. Jadi Mbak Sekar Tapi ini kan pengalaman wartawan jadi kan udah jauh lebih lama daripada saya. jadi Mbak Sekar ini kuliah di bidang jurnalistik kan Mbak ya? Betul. Bidang jurnalistik terus kemudian sempat kerja sebagai wartawan di Amerika ya, di ABC Magang. ya. Magang ya. Pengalaman apa Mbak sebagai wartawan dulu Mbak? Yang paling menarik bagi saya adalah meliput tentang dulu kan zaman 2017 itu ada Muslim Band ya Mas, yang akhirnya dijuluki sebagai Muslim Band padahal sebetulnya ya secara resmi namanya bukan itu, tapi Presiden Trump kan waktu itu mengeluarkan executive order yang melarang orang-orang masuk dari beberapa negara yang notabene tuh negara Islam gitu. Jadi itu jadi isu yang besar. Lalu saya sebagai seorang Muslim itu memilih untuk meliput isu itu dan bisa berkomunikasi dengan komunitas-komunitas Muslim di sana dan sesama orang Indonesia juga dan itu bagi saya sebuah pengalaman yang sangat mengagetkan juga unik karena saya nggak pernah merasakan itu di sini bahwa sebagai orang Muslim itu ada larangan-larangan atau ya ada perspektif seperti itu di tengah masyarakat gitu. Jadi itu pengalaman yang baru bagi saya dan saya merasa beruntung bisa menjadi wartawan di situ karena bisa banyak belajar mengenai fenomena ini tuh sebetulnya kenapa sih sampai terjadi seperti ini dan reaksi masyarakat seperti apa dan mendengar perspektif kisah-kisah sebagai orang Muslim di Amerika yang sangat berbeda dengan kita di sini sebagai mayoritas ya kalau kita Muslim gitu dan itu bagi saya jadi lebih mengasah mungkin compassion tapi juga ya welas asih tapi juga toleransi berusaha untuk bisa mengambil titik tengah yang objektif gitu kan kita sebagai wartawan kan ditantang untuk bisa selalu objektif gitu jadi itu bagi saya cukup menarik dan juga yang menarik itu meliput Women's March jadi semua terjadi di DC ini hal-hal yang menarik Women's March tahun 2017 kan ketika Presiden Trump dilantik itu kan ada demo besar-besaran perempuan-perempuan kan Mas menolak kebijakan Presiden Trump yang mungkin agak itu tidak mendukung isu-isu progresif bagi perempuan gitu. Jadi terus melihat demo itu terus semua orang ribuan orang pakai topi pink gitu mengedepankan isu-isu perempuan tuh sesuatu yang saya juga di sini belum pernah mengalami. Jadi tuh menarik juga ya. Terus pakai teknologi baru di sana agak canggih. Jadi itu sih menarik. Mas Sekar, tapi dari semua begitu banyak profesi begitu, kenapa kok tertarik dengan menjadi jurnalis itu? Jadi waktu itu alasannya sangat simpel Mas. Saya suka menulis dan saya suka media. Itu aja. Dan artinya suka baca berarti ya? Saya suka baca, saya suka menulis, saya suka media dan terkesima dengan perkembangan dan juga dampak daripada media. Bagaimana bisa mengedukasi tapi juga bisa mengelabui, itu bagi saya sebuah dikotomi yang sangat menarik ada di dalam satu platform. Jadi itu sangat menarik bagi saya sehingga ketika mengerucutkan mau memilih jurusan apa, kami di keluarga meyakini bahwa kalau S1 tuh mungkin ada baiknya mengasah skills, mencari skills apa nih gitu. Jadi disiplin ilmu tuh nanti deh kayak S2 gitu mungkin atau ilmu kehidupan gitu. Tapi S1 tuh skills apa nih yang bisa. Jadi saya merasa ada kesempatan buat betul-betul mengasah kemampuan menulis, kemampuan editing, foto gitu. Jadi dulu saya sempat magang juga kerja sebetulnya waktu itu sebentar buat kampanye tim wali kota di sana. Saya tim konten Palu Gada gitu Mas. Saya nge-tweet, saya ngefoto, saya edit desain di Canva, nggak tahu boleh nyebut merek atau enggak ya. Saya wawancara, saya yang bikin rilisnya. Jadi kayak
hire satu orang dapat 10 profesi gitu kan. Tapi itu memang diajarkan oleh kami waktu di Boston, dan saya merasa itu skill sets yang sampai sekarang walaupun secara profesi sudah mungkin lagi belum menjadi wartawan gitu, tetapi skill sets itu bagi saya sangat krusial sih dalam menentukan kerjaan dan performance saya. Waktu memilih kuliah di jurnalistik itu dan kemudian sempat magang jadi wartawan itu minta izin ke Pak Akbar Tanjung nggak? Enggak, langsung aja. Enggak izin. Jadi kalau maksudnya beliau apa nggak protes itu, ngapain jadi wartawan gitu kan? Kalau Pak Akbar tuh Mas, beliau tuh lebih ke arah ya wes lah gitu, saatmu gitu. Yang penting kamu bertanggung jawab. Oh gitu. Jadi ya. beliau di situ, penekanan di situ, kamu bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kamu mau jadi wartawan, ya wes. Kamu mau ngambil jurnalistik, ya wes. Kamu gimana nilainya? Bisa cari dapat kerja nggak? Network kamu kayak gimana? Ya itu akhirnya ya di pertanggungjawaban kita di situ gitu, Mas. Jadi Bu Nina yang lebih banyak. Oh gitu ya. Agak rewel gitu. Gitu. Karena dulu saya itu sangat aktif di koran kampus. Ya liputan kan nggak ada waktu khusus liputan ya, Mas. Jam 1 ada kebakaran ya kita keluar kamar untuk meliput kebakaran itu. Jadi ya mungkin lifestyle yang seperti itu saat itu menjadi catatan tersendiri bagi Bu Nina. ya pasti khawatir gitu ya mungkin ya sama putrinya begitu mungkin ya. Tapi karena saya agak batuk gitu. Jadi, Mah ini untuk portfolio. Kalau sekarang nggak kayak gini, portfolionya nanti jelek. Kami dulu pernah meliput penembakan, Mas. Agak nyeremin juga sih, penembakan di kampus lagi musim panas gitu. Oh, panik itu orang rumahnya. Panik. Dan wartawan sama juga dengan pemadam kebakaran kan satu profesi yang kalau ada kericuhan, kalau ada musibah tuh kita bukan menjauh, kita malah mendekat gitu. Karena saya kayak tadi itu ada penembakan di kampus. Karena yang lagi ada di sana jadi saya lah yang ditugaskan untuk meliput huru-hara yang terjadi gitu. Tapi ya itu bikin kita jadi kendel juga gitu sih. Mbak, artinya Krisnauli itu apa sih? Krisnauli itu adalah gabungan antara dua kebudayaan. Jadi Kris itu adalah nama keluarga dari Bu Nina, jadi keluarga dari kan Solo. Nauli itu dalam bahasa Batak, kan ayah saya orang Sumatera Utara, itu artinya yang indah, Mas. Oh gitu. Jadi doanya itu ya bunga yang indah. Gitu. Jadi penggabungan antara Pak Akbar Tanjung dan Bu Nina begitu ya kira-kira. Dua budaya itu. Oke, Mbak Sekar. Kan lama di Jakarta gitu ya. Lama di Jakarta, kalau perspektif Mbak Sekar itu melihat tinggal di kota Solo itu seperti apa? Apakah kota seperti apa sih Solo itu gitu? Kalau dari kacamata seorang Sekar Tanjung yang lama menghabiskan masa sekolahnya, begitu, masa kecilnya di Jakarta, begitu, seperti apa Solo itu? Siap, Mas. Saya menilai kota Solo itu sebagai kota yang lagi transisi dari mungkin kota kecil, kota satelit menjadi pusat ekonomi, menjadi kota yang metropolitan, menjadi kota yang pembangunannya sangat pesat, dan akhirnya menjadi kota yang juga melahirkan isu-isu perkotaan yang mungkin sebelumnya belum dirasakan oleh masyarakat kota Solo, seperti misalnya ya kemacetan atau misalnya perubahan iklim, bisa juga ketimpangan dan kerukunan sosial itu yang perlu kita jaga. Yang saya melihat itu isu-isu yang menandakan sebuah kota ini tuh menjadi kota yang lebih urban. Di sisi lain, menurut saya kota Solo memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki kota-kota lain, yaitu sejarahnya yang sangat kental. Kerajaan Mataram dimulai dari kota Solo. Pergerakan juga banyak dimulai dari kota Solo, sehingga budaya itu menjadi sesuatu yang menurut saya kental dengan genetika atau DNA kota Solo ya, Mas. Yang perlu kita kaji sama-sama adalah bagaimana nih
budaya yang luas ya Mas. Budaya itu kan tradisi budaya, pariwisata itu juga budaya, lifestyle itu juga budaya. Bagaimana aspek itu bisa menjadi lokomotif ekonomi di kota Solo. Jadi dan itu menjadi sesuatu yang menarik karena kita pun juga lagi dalam transisi nih untuk menjadi kota yang urban, kota metropolitan. Dan saya sebagai mungkin orang yang pernah tinggal di beberapa kota, yang kota besar, kota kecil, itu menilai bahwa tantangannya ada, tapi itu justru malah menjadi peluang gitu untuk kita di kota Solo selama kita mau kerja keras dan jemput bola untuk memastikan tantangan ini itu menjadi peluang yang bermanfaat buat kota Solo. Gitu. Mbak Sekar, kan banyak nih orang dari kota besar gitu ya, seperti Jakarta ya, terus Surabaya mungkin gitu ya, itu pindah ke Solo karena jatuh cinta dengan suasana Solo yang justru apa adanya begitu ya, masih perkampungan itu masih sunyi begitu ya, keluar ke jalan itu nggak macet, kemana-mana deket begitulah ya, terus mungkin harga juga terjangkau di beberapa komoditas begitu ya. Kalau pembangunan semakin masif, kemungkinan Solo seperti Mbak Sekar bilang tadi akan pelan-pelan akan menjadi sebuah metropolitan begitu. Mbak Sekar pilih yang mana? Solo ini sebagai kota yang heritage tradisional banget tadi, atau berubah menjadi kota modern yang metropolitan begitu? Kalau boleh memilih. Menurut saya pertanyaannya adalah kenapa dua itu tidak bisa digabung? Kenapa kita harus memilih salah satu? Jadi menurut saya Boston tuh mirip banget sama Solo, Mas. Gimana mirip? Miripnya itu kotanya sangat bersejarah. Dan banyak peninggalan dari kota heritage begitu berarti. Kota bersejarah dan banyak peninggalan dari settlers. Jadi kan dulu Amerika itu kan salah satu foundersnya adalah orang-orang dari Inggris yang terpersekusi karena perbedaan agama kan Mas, sehingga daerah Boston itu bagian daripada New England, yaitu daerah yang mana orang-orang Inggris dulu itu menetap pertama kali di tanah Amerika itu di situ, sehingga namanya ada kota Cambridge. Cambridge itu adalah salah satu kota di Inggris juga ada namanya Cambridge, dan ada kalau nggak salah, saya nggak tahu lagi ini benar atau enggak, jadi saya nggak mau nyebutin. Pokoknya suasananya itu mirip dengan Inggris. Bangunan-bangunannya itu kalau kita ke Inggris di sisi countryside itu kita melihat mirip banget dengan bangunan-bangunan yang ada di Boston, yang ada di daerah-daerah sekitar Boston. Nah, di sisi lain Boston juga adalah kota yang menentukan juga arah kemerdekaan Amerika. Di situ dulu sempat ada Boston Tea Party, revolusi juga banyak berawal dari Boston. Di Boston itu sekarang berubah menjadi kota yang bisa menggabungkan dua itu, peninggalan-peninggalannya dikemas sebagai atraksi wisata yang luar biasa. Ada namanya Faneuil Hall. Faneuil Hall tuh mungkin bisa saya bilang mirip kali kayak sama pasar gede konsepnya. Jadi pasar tapi juga tempat untuk kita menikmati suasana ya, makan, lifestyle. Kemudian di sana juga banyak sekolah-sekolah. Di sini kan juga banyak ya Mas institusi pendidikan tinggi khususnya. Dan yang menarik adalah karena banyak lulusan yang berkualitas di Boston, karena sekolah-sekolahnya bagus, itu malah menjadi membuat lapangan kerja itu banyak karena orang suka dengan lulusan-lulusan Boston ini gitu. Tentunya juga dengan bantuan pemerintah di sana juga membuat hidup di sana ya nyaman, enak, kebijakan-kebijakannya itu ramah dengan investasi, tapi ramah juga dengan perusahaan. Jadi di situ saya melihat contoh gimana sejarah dan perkembangan zaman itu bisa selaras. Jadi saya pada anggapan bahwa sebaiknya kita jangan ada dalam posisi untuk memilih salah satu, tapi justru mencari cara untuk dua ini bisa berjalan bareng-bareng. Toh kalau Solo sendiri saya merasa kekuatannya itu ya justru ada di tradisinya, ada di budayanya, ada di sejarahnya. Gimana kita sekarang bisa mengasah
sumber daya manusia, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat hidup lebih nyaman, dan juga bisa membangun mungkin ekosistem pariwisata yang oke gitu ya Mas, sekaligus juga mudah untuk mungkin pihak-pihak itu mau melaksanakan usaha atau investasi dari yang mikro sampai yang besar. Kota lain yang menurut saya bisa jadi panutan tuh juga namanya Seville. Seville tuh kota di Spanyol. Itu mirip juga Mas dengan apa ya, konsep-konsep mempadu-padankan sejarah, budaya dan juga perkembangan zaman. Jadi bagi saya itu justru kita harus komit, itu perlu terus kita pertahankan gitu sih. Sorry perjawabannya agak panjang. Kalau disuruh memilih tinggal di Jakarta atau di Solo? Solo. Di Solo ya. Kata orang nih Mbak, kata teman-teman di Jakarta itu, kalau di Jakarta itu waktu rasanya berputar sangat cepat, sementara di Solo sangat lambat. Benar nggak sih Mbak? Karena saya adalah seorang anggota dewan terpilih dan ketua partai, itu tidak benar. Karena rasanya juga cepat karena kegiatannya banyak banget, sama aja. Tapi waktu saya belum menjadi mengemban amanah ini, memang paling enak ngelaras, leren, nggak ngapa-ngapain itu emang di Solo. Jadi kadang saya juga ada perasaan, aduh Solo jadi berubah nih. Bagi saya Solo hidup saya jadi berubah gitu. Solo jadi bukan kota leren yang dulu itu menjadi favorit saya kalau kesini, tapi tetap enak sih. Tapi akhirnya jadi pengabdian kan Mbak ke masyarakat Pak ya. Betul sekali. Tapi biasanya kalau Mbak Sekar ini kulineran gitu kemana? Favoritnya di Solo? Karena saya suka banget makan bakso, jadi saya ada satu tempat bakso yang mungkin bisa setiap minggu. Sebut dong Mbak ininya. Oh boleh nggak Pak ya? Boleh dong. Saya suka banget bakso Pak Ruk. Oh bakso Pak Ruk. Itu. Jadi kalau ke sana ketemu Mbak Sekar mungkin. Saya mungkin bisa seminggu bisa 2 kali ke sana. Karena kalau udah bingung makan apa, bakso itu bagi saya nggak pernah salah. Yang polosan apa? Yang balungan? Saya polosan. Oh polosan. Polosan tapi sambelnya banyak, sukanya banyak. Oh gitu. Itu sih salah satu. Sama yang nggak bisa ditemukan menurut saya belum menemukan di Jakarta atau tempat lain, itu jenang lemu. Oh jenang lemu. Seneng jenang lemu pakai krecek gitu. Itu sih 2 yang saya suka banget. Tradisi yang nggak bisa lepas dari Solo, wedangan. Mbak Sekar suka ke wedangan? Suka. Apalagi makan Apollo. Kalau sama teman-teman biasanya kalau sama teman-teman gitu kumpul gitu ketemu di mana biasanya? Tempat-tempat rahasia aja gitu. Oh udah pindah ya, nggak ada tempat khusus gitu ya? Nggak ada. Jadi kadang kita ke wedangan depan rumah sini, terus habis itu kalau lagi di mana ya kita cari aja wedangan yang paling deket gitu. Kadang ngopi juga. Ke jogging juga nggak kemanahan gitu? Seorang Sekarta gitu. Iya. Saya dulu itu ada masanya yang sering rajin banget Mas. Betul. Ya. Mungkin seminggu tuh bisa 4 kali saya ke sana. Tapi sekarang itu semakin berkurang. Tapi saya masih suka kemanahan. Kemanahan ya. Nah, nanti kalau jogging di manahan ketemu Mbak Sekar ya, disapa ya. Kadang saya dulu pernah bikin ada konten di TikTok tentang lari di manahan. Sampai sekarang masih ada yang nanya, Mbak kapan lari ke manahan? Kapan? Terus ya masa saya kasih tahu jadwal lari saya semuanya. Kadang soalnya juga itu kan nggak terjadwal Mas. Ada waktu nih kita lari gitu. Oke. Mbak Sekar, kemarin aku lihat tuh di Instagramnya tuh ya. Ternyata Mas Aji kepo juga. Gimana kan calon wali kota gitu. Ya Allah, amin. Calon wali kota kayak apa nih bentuknya gitu. Waktu kampanye itu kan turun begitu ya, menyapa masyarakat begitu ya. Itu pernah nggak dapat keluhan gitu ya atau curhatan gitu dari masyarakat di akar rumput begitu? Pernah nggak Mbak? Setiap hari, mungkin setiap titik malah ya Mas ya. Apa yang menurut Mbak Sekar yang masalah paling? Ada beberapa topik ya Mas. Yang pertama itu kalau kemarin karena saya di Laweyan, jadi satu hal yang sering muncul khususnya dari kalangan ibu-ibu adalah belum adanya SMA negeri
di daerah situ. Jadi kadang mereka malah ada yang harus ke Sukoharjo atau jadi perlu swasta karena kan sekarang ada sistem zonasi. Jadi itu menjadi salah satu isu. Kemudian yang kedua itu karena di dapil saya itu termasuk Kelurahan Laweyan dan Kelurahan Bumi yang juga ada aliran sungainya. Jadi warga itu sering protes ya atau bertanya soal kebersihan sungai dan juga penanggulangan banjir, pelayanannya gimana cara memperbaiki, kadang juga ada alat-alat yang mereka belum punya gitu kan Mas. Itu menjadi salah satu isu. Kemudian ada Kampung Batik Laweyan di dapil saya, itu juga termasuk sebagai concern khususnya bagi para penggerak ekonomi dan batik di sana. Bagaimana nih pemerintah bisa ada perhatian khusus terhadap perkembangan Kampung Batik Laweyan menjadi ikon tapi juga tidak meninggalkan masyarakat setempat yang tinggal di sana. Itu juga menjadi isu. Selain daripada itu ada juga kekhawatiran dari masyarakat itu bantuan yang turunnya itu sporadis gitu ya Mas. Misalnya sudah termasuk nih digakin tapi kok nggak dapat atau susah mencari beasiswa PIP. Jadi sebetulnya hal-hal dasar bagaimana cara bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi baik bagi anak dan ibu hamil, bisa mendapatkan akses kepada pendidikan yang bagus, pekerjaan yang mumpuni, itu tetap menjadi isu-isu dasar yang mungkin perkembangannya ada beda-beda ya Mas, tergantung segmennya. Mbak Sekar, itu menarik loh tadi soal zonasi itu ya, karena banyak surat pembaca itu masuk ke kita itu selalu mempertanyakan soal zonasi begitu ya. Mbak Sekar ini kan sosok yang well educated begitu ya. Kalau menurut Mbak Sekar dari kacamata seorang Sekar Tanjung begitu, setuju nggak sih sama sistem zonasi ini? Apa kelebihan dan kekurangannya menurut Mbak Sekar begitu? Mungkin kekurangannya salah satunya adalah akhirnya banyak manipulasi ya Mas ya. Yang sebetulnya kita nggak tinggal di situ, akhirnya tapi kita maksa, gitu ya, bikin KK atau bikin KTP di sana, tapi rumahnya kosong terus tinggal di tempat lain. Itu juga akhirnya jadi bikin kompetisinya itu jadi membingungkan gitu ya Mas ya. Kemudian di sisi lain tapi memang ada argumen pro-nya juga kan Mas, bahwa itu mengupayakan agar sekolah yang berkualitas itu ya memang jaraknya dekat dengan rumah untuk keamanan anak-anak juga. Jadi itu ya isu yang kompleks yang mana ketika saya turun ke lapangan itu saya biasanya menyampaikan bahwa ya ini akan kami koordinasikan dengan stakeholder kami di tingkat provinsi maupun di pusat, karena itu kan adalah kebijakan secara umum di pusat ya Mas ya. Jadi bagaimana akhirnya sebagai pemerintah kota itu kita bisa akhirnya menyuarakan itulah dan menekan mungkin walkot, mungkin ya walinya, karena kan itu salah satu fungsi dari DPRD ya Mas ya, untuk kita bisa mengawasi, mengawal, memastikan alokasi anggaran itu juga pas. Jadi dari situlah semoga kita bisa menghadirkan opsi pendidikan yang baik buat konstituen saya khususnya di Laweyan. Oke, tapi Mbak Sekar ini katanya dulu di sekolah ini lumayan dalam tanda kutip bandel ini ya. Ini saya dapat info nih, ini saya dapat cerita ya. Mbak Sekar ini dulu ketika sekolah suka pakai bedak tebal gitu ya, nyolong bedaknya Bu Nina begitu ya. Betul sekali. Nah ini gimana Mbak? Ini bagi rahasia loh Mbak, ini kayaknya belum diceritakan ke tempat lain. Ini eksklusif di Tribun News ya. Ceritanya gimana sih Mbak itu Mbak? Jadi ini adalah sebuah siasat untuk menghindar dari pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran matematika, tetapi juga sebetulnya untuk menutupi rasa ketidakpercayaan diri yang mendalam dari sejak kecil. Jadi dulu sempat nggak pede gitu. Karena, jadi ya Mas Aji dan teman-teman semua, dulu itu waktu kecil saya tuh gelap gitu kulitnya. Sebenarnya it's okay, tapi pada zaman itu kok
proyeksi cantik perempuan itu kok kulit putih semua ya gitu. Saya lihat di foto, di majalah. Kebetulan orang tua saya juga kulitnya putih, lalu saya menanyakan kenapa saya hitam sendiri, apakah ada di mana ini magis yang terjadi. Dan waktu itu saya sekolah di sekolah yang ada beberapa yang murid internasional, guru-gurunya itu guru-guru internasional, kulitnya putih. Jadi saya di umur 6-7 itu merasa sangat insecure dengan tampilan saya yang kurus, krempeng, terus gelap gitu, kayak why. Jadi saya kalau pagi-pagi itu saya masih ingat rutinnya Mas. Ini beberapa ritual ya, di depan kaca itu pakai air dulu, terus pakai bedak, pakai air lagi, terus pakai bedak lagi biar nempel. Nah, ada saat-saat di mana ternyata siasat menutupi insecurity ini itu untuk kulit hitam itu juga adalah siasat yang baik untuk melarikan diri dari pelajaran yang susah. Dulu itu saya sangat amat susah sekali untuk bisa belajar bahasa Inggris dan matematika. Jadi kalau ada kelas itu saya selalu izin sama miss-nya, Bu, saya mau ke UKS. Nah kebetulan saya putih banget, jadi kelihatannya pucat kan Mas, jadi dibolehin lah kita ke UKS gitu. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mungkin sekitar SMP, SMA gitu, alhamdulillah aktif di sekolah, nilainya nggak jelek-jelek amat, ranking 1, 2, 3 sih enggak, tapi 10 besar, terus aktif di organisasi, aktif di olahraga. Jadi di situ akhirnya saya menumbuhkan rasa kepercayaan diri bahwa kita tuh bisa ada prestasi kok. Maksudnya prestasi itu juga bisa menjadi nilai yang bagus untuk diri kita. Nggak semuanya itu hanya berdasarkan penampilan. Kita pinter, kita rajin berorganisasi, kita punya banyak teman. Itu juga adalah nilai plus yang patut kita banggakan juga. Nah itu narasi yang saya sampaikan ke diri sendiri sehingga akhirnya bisa keluar dari belenggu harus kulit putih gitu. Dan saya rasa sekarang representasi kecantikan di media, di sehari-hari itu juga sudah jauh lebih progresif ya, bahwa kita kulit warna apapun itu ya cantik, itu it's you, kamu unik gitu dengan kelebihan kamu masing-masing. Jadi semoga untuk anak-anak SD, SMP yang mungkin menjadi dewasa di era sekarang, hubungan dengan kulit yang sawo matang dengan kulit yang gelap itu semoga bisa lebih sehat, nggak kayak saya dulu harus pakai bedak 3 layer. Iya. Oke. Itu sih Mas. Luar biasa cerita. Ini rahasia betul ya tadi. Eksklusif. Itu bisa tanya ke Bu Nina dan ke guru saya SD namanya Bu Mida. Oke. Mbak Sekar, sebelum kita tutup, aku mau quick question dong Mbak. Apa nih jebakan ya Mas? Enggak, santai aja. Minum dulu deh Mas. Oh minum dulu, boleh. Bahkan sampai tumblernya pun kuning loh, luar biasa kan. Hadiah iki Mas. Tapi kok rumahnya nuansanya biru ya? Catnya. Menyamakan dengan warna keraton. Oh gitu, iya betul. Tapi memang ini kan rumah lama ya Mas, jadi aslinya warnanya seperti ini. Memang seperti ini ya. Oke, siap? Oke, bismillah. Mobil atau motor? Mobil. Kereta atau pesawat? Kereta. Manis atau tawar? Manis. Es teh atau es kampul? Es kampul. Wedangan atau kafe? Wedangan. Soto atau bakso? Bakso. Bakso, all the way bakso. Oke, Mbak Sekar, kami terima kasih sekali sudah diizinin main ya, sekaligus ngobrol-ngobrol sama Mbak Sekar. Kita semua doakan yang terbaik untuk Mbak Sekar ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Oke, Tribuners teman-teman, demikian ngobrol singkat kita sama Mbak Sekar Krisnauli Tanjung. Lebih gampang Sekar Tanjung. Lebih gampang Sekar Tanjung. Kita ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.